Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora masih menemani Anda di program Indonesia hari ini, dan kali ini saya hadir dengan program Halo Diaspora. Ini kerjasama Voice of Indonesia dan juga IDN Global. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan Ibu Lucy Susantono selaku Sekretaris Jenderal IDN Global ini terkait Kongres Diaspora Indonesia ke-7 ya, yang nantinya akan dibuka esok nih pendengar, 12 Agustus 2023. Dan sudah tersambung dengan Ibu Lucy melalui Zoom. Halo Bu Lucy, apa kabar? Halo. Salam 24 jam. Salam 24 jam. Tapi kita nggak terlibat dalam perbedaan waktu kali ini, Bu Lucy ya? Siap. Tapi didengar oleh teman-teman. Iya benar. Ini kita masih dalam waktu yang sama nih dengan Bu Lucy kali ini ya, para pendengar Voice of Indonesia. Dan Bu Lucy, esok ya akan digelar nih Kongres Diaspora Indonesia yang ke-7 nih. Dan ini bagaimana dengan pelaksanaan tahun ini, Bu Lucy? Apa tujuan utama dari penyelenggaraan Kongres Diaspora Indonesia ke-7 ini? Terima kasih Mbak Dora atas kesempatannya. Salam sehat semuanya. Dan saya ingin mengabarkan bahwa besok adalah Kongres Diaspora Indonesia Global yang ke-7 yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2023 di The Hall di Senayan City di lantai 8, dan sangat mengundang teman-teman terbuka untuk hadir. Saat ini sudah terdaftar lebih dari 1.000, mungkin sudah 1.300, besok akan ke 1.500, dan itu juga selainnya kombinasi 1.500 juga diantaranya terbuka di Zoom maupun di YouTube begitu. Dan temanya adalah Empowering Indonesian in the Strategy of Nation Branding Towards Indonesia 2045. Jadi strategi nation branding untuk Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian juga lebih ke upaya memberdayakan bagaimana diaspora Indonesia dengan strategi pencitraan bangsa menuju Indonesia 2045 ini. Bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk sebagai salah satu warga negara yang tetap cinta Indonesia walaupun berada dimanapun, tidak harus di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga. Tapi kecintaan terhadap Indonesia masih tetap besar dan ingin berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Ya, luar biasa sekali. Lalu untuk esok, Bu, siapa saja nih narasumber yang akan hadir? Mungkin keynote speakernya siapa, Bu? Mungkin bisa diinfokan kepada para pendengar kami. Ya, siap. Kami mengundang Ibu Menteri Luar Negeri besok untuk hadir, dan juga untuk diskusi pertama itu ada Kepala Otorita IKN Nusantara, Pak Bambang Susantono, bersama juga, karena ini bicara branding ya, jadi ini IKN adalah satu proyek besar bangsa ini yang kemudian apa yang terbaik dari bangsa ini, apa yang salah di tempat lain harus dibenerin di tempat ini, jadi ini nggak boleh salah, sehingga nation branding itu adalah di sini adalah tempat untuk sebagai contoh juga daerah-daerah lain akan meniru bagaimana nanti nation branding untuk Indonesia ke depan ada di IKN, jadi bisa menjadi benchmarking. Dan karena ini juga masalah branding akan ditemani oleh Hermawan Kartajaya. Ini ahlinya branding, ya kan? Semua orang kenal aku rasa. Betul sekali. Dan ini berlangsung dari pagi sampai malam, Ibu ya, acaranya ya? Betul, dari pagi sampai malam, dan itu ada series, ada 4 diskusi inspiratif. Kemudian juga ada launching buku, karena Diaspora Global baru saja membuat buku, menyelesaikan satu buku yang ditulis oleh Fenty Effendi, seorang penulis yang cukup kita kenal di Indonesia. Dan kita akan launching buku, kemudian ada bedah buku juga, kemudian ada deklarasi bahasa Indonesia. Kalau boleh saya jabarkan seminar-seminarnya, boleh Mbak? Boleh banget Bu. Ini info untuk para pendengar kami nih. Siapa tahu mau ikut setiap seminarnya ya, karena sangat menarik. Iya, sangat-sangat menarik.
Oke, tadi saya udah cerita mengenai yang panel diskusi pertama ya, diskusi inspiratif yang pertama, yaitu Nation Branding Toward Indonesia 2045. Nah, itu intinya adalah salah satu contoh kita bawa IKN untuk diangkat ke atas sebagai contoh, kemudian juga how to membuat branding, nation branding ini menjadi di jalan yang benar. Itu mungkin harus ada ahlinya, sehingga Pak Hermawan Kertajaya perlu dihadirkan di situ. Itu yang sesi pertama. Kemudian juga ada di sesi kedua ada judulnya Indonesia 2045, Simbol Masa Depan Indonesia. Di situ ada Adi Pratnia Swastika Asmadi, ada Karina Citra Dewi Jo, ini yang penemu, anak muda yang related to AstraZeneca. Ya, Apa namanya? penemu ini ya, penemu obat ya, Bu, vaksin. Ya, itu dia. Yang penemu vaksin ini, dia akan bicara tentang sesuatu juga dalam sebagai anak muda, bagaimana simbol anak muda kita angkat ke atas juga. Kemudian ada Karuna Murdaya, beliau juga adalah masih consider anak muda walaupun sudah married dan berkeluarga, tapi masih consider anak muda dari sisi usaha. Kemudian ini penggerak diskusinya adalah dari SCTV. Nah, nanti saya lupa mencatat namanya. Kami dibantu oleh SCTV. Kemudian untuk diskusi yang ketiga ada temanya adalah profesionalisme bangsa menuju Indonesia emas. Nah, di situ ada Dr. Bram Mariadi, Ibu Eni Lestari Andayani, kemudian ada Ibu Siti Nugraha Maulidia, itu staf ahli Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga ada Pak Aquarius Rudianto, beliau adalah direktur dari Bank Mandiri. Nah, mungkin untuk panel diskusi atau diskusi inspiratif 3 itu akan banyak mengangkat soal profesionalisme nih di Indonesia, karena penting juga ya ngomong branding dari segala bidang, profesionalisme juga perlu diangkat. Kemudian kami juga yang keempat adalah diskusi inspiratif dengan title menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Wow, ini menarik nih. Menarik banget, dan pesertanya narasumbernya ada Pak Clement Young, itu pengusaha yang diaspora Hong Kong, tapi juga beliau mondar-mandir sebenarnya, punya usaha di pabrik di Jawa Timur. Kalau teman-teman tahu bagaimana jahe zaman bahula, kita punya permen jahe kan? Oh, yang ini Bu ya, yang diplastikin putih begitu ya, yang kelihatannya kayak dulu kayak seolah-olah ini dari China. Itu Jawa Timur. Oh alah, luar biasa. Itu Pak Clement ya? Pak Clement Young. Kemudian juga dari Bank Indonesia ada Pak Haris Munandar, Direktur Internasional. Kemudian juga ada Pak Ivan Paulus, adalah pemenang award Presiden untuk Award Prima Duta. Kemudian juga ada Pak Subiakto Priyo Sudarsono. Kemudian juga ada dari BNI, Ibu Direktur Corina Leila Karnalis. Penggeraknya ada Pak Denny Kurnia. Ini orang-orang yang ahli di bidangnya akan bicara soal bagaimana menjadi 5 besar kekuatan dunia. Luar biasa. Ya, kemudian juga kami ada ini juga ada yang ringan-ringan sedikit, yaitu diskusi mengenai bedah buku. Jadi buku diaspora akan mungkin dalam waktu yang cukup singkat akan dibedah sedikit oleh penulisnya, kemudian juga akan dihadiri oleh pimpinan dari penerbit buku Kompas yang menerbitkan buku tersebut. Kemudian juga mungkin ya kita akan berada di sana bersama-sama karena ini kan miliknya kita semua gitu. Kemudian juga ada yang nggak kalah pentingnya adalah deklarasi bahasa Indonesia. Ini kayak kalau yang ini yang tadi kan hebat-hebat, yang ini kayak ini bikin saya merinding. Iya. Ini maksudnya deklarasi bahasa Indonesia ini seperti apa, Bu? Jadi gini, kalau aku boleh cerita ya, di Undang-Undang Bendera dan Bahasa Indonesia, itu ada pasal yang menyisipkan tentang bahwa bahasa Indonesia harus menjadi suatu saat, maksudnya dicanangkan untuk menjadi bahasa pengantar internasional. Itu jadi itu luar biasa. Undang-Undang tahun 2009 tapi sudah bicara soal bagaimana mengantarkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pengantar internasional. Dan jadi kita ini adalah alat.
kita ini adalah penggerak, kita ini adalah bridging itu menjadi terrealisasi. Dan kami bekerja sama dengan Badan Bahasa, juga dengan APP BIPA, yaitu rekan-rekan yang memang dalam organisasi tersebut mengurus tentang bagaimana menjadi atau bisa untuk mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan kita juga sudah menyiapkan kursus-kursus kemarin-kemarin, jadi rangkaian dari kongres ini nggak cuma hari besok tanggal 12, tapi kita udah mulai dari sebelum-sebelumnya, nanti saya boleh cerita deh yang lebih panjang lagi. Tapi besok adalah gongnya, puncaknya, dan kami akan deklarasikan bersama bahwa kita akan mencanangkan untuk benar-benar terrealisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar internasional pada tahun 2045. Seperti itu kira-kira. Minimal mungkin targetnya di ASEAN dulu begitu Ibu ya? Oh enggak. Ini secara global ya Bu ya? Secara global 2045 begitu ya? Iya, nggak harus di ASEAN, karena harus langsung, karena kita sendiri tahu kan kalau ASEAN, kalau Korea Selatan aja atau Australia, orang tuh udah banyak pengakuan bahwa, saya kemarin lihat siapa ya bicara bahwa waktu Presiden Joko Widodo disambut oleh Perdana Menteri, itu disambut dengan bahasa Indonesia. Pidatonya beliau yang Perdana Menteri Australia dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada acara apa disampaikan atau statement or press con dengan bahasa Indonesia. Jadi itu resminya mereka itu di negara mereka udah menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi it's one recognition bahwa bahasa Indonesia di sana sudah sampai di tahap itu, tapi kan masing-masing lain. Di Korea Selatan juga sudah banyak ada kemajuan, kemudian di negara-negara sekitar kita apalagi lebih banyak, apalagi di Arab Saudi, ya kan, apalagi yang mungkin di Belanda pun juga teman-teman di sana orang Indonesia banyak banget dan masih banyak pakai itu, banyak pakai bahasa Indonesia. Kemudian makin berkembang. Oleh karena itu, karena kita ada keyakinan bahwa bahasa Indonesia ini ternyata karena penduduk Indonesia itu jumlahnya banyak banget. Waktu kita ngomong Indonesia, orang Indonesia itu bukan cuma orang Indonesia pemegang KTP kan, bukan, tapi bangsa Indonesia itu ada di mana-mana, bangsa ya. Ngomong bangsa itu bisa WNA, bisa WNI, tapi bangsa Indonesia. Nah itu tuh udah menyebar kemana-mana, dan Indonesia akan jadi kekuatan besar 5 ekonomi dunia pada tahun yang akan datang, itu yang sudah ditargetkan pemerintah. Dan itu akan menjadi alasan bahwa sudah waktunya bahasa Indonesia mengantarkan itu semua. Lalu sebenarnya sudah ada upaya belum sih selama ini Bu dari IDN Global sendiri untuk mensupport atau juga ada program-program gitu untuk juga memperkenalkan atau mempromosikan bahasa Indonesia gitu di luar negeri? Ada. Oh ada ya? Banyak jangan-jangan ya Bu ya? Ada, karena sebetulnya yang namanya bahasa Indonesia bagi penutur asing itu adalah suatu program yang udah lama, bukan program baru. Jadi itu kayak contoh ya, karena aku returnee diaspora dari Philippines, aku tahu banget di Philippines itu sudah menjadi programnya atas pendidikan, sudah menyebar, dan ada ratusan atau berapa ya lembaga yang membawa program BIPA ini untuk kelas-kelasnya. Jadi nggak cuma 1, 2, 3 ada di dekat-dekat KBRI, enggak, itu kayak sudah menjamur begitu ya Bu? Cukup besar banget. Jadi saya amazed lah. Jadi, dan itu nggak cuma di Philippines, di mana-mana sekarang, di tiap-tiap negara di mana diaspora Indonesia banyak sekali, biasanya sudah ada program-program yang namanya program BIPA. Bahasa Indonesia bagi penutur asing gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, kenapa sih masyarakat asing itu mau ya, dan kan tidak mudah ya untuk belajar bahasa asing ya begitu. Kenapa mereka akhirnya mau untuk belajar bahasa Indonesia? Kenapa mau? Harus. Gini. Kita makin lama makin dikenal dengan target turis tempat-tempat pariwisata terbaik di dunia. Itu alasan kenapa mereka akan ke sana, dan mereka akan mengalami sendiri, mereka akan berkunjung, mereka akan kenal dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bagi pengantar, kalau mereka mau lebih familiar, ya artinya mereka layak belajar bahasa Indonesia. Kemudian dengan perkembangan ekonomi Indonesia secara mendunia adalah makin berkembang dan makin besar, maka mereka kalau ingin mengikuti dan mengambil kesempatan bagaimana dinamika perekonomian di pertumbuhan di global, maka salah satu cara adalah
ikuti Indonesia. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi pariwisata tadi udah. Dari sisi kita punya aspek segala macam, dari sisi kuliner yang enak rasanya. Itu kalau mau ya kenalkan bahasa Indonesia, bagaimana berbisnis dengan bangsa Indonesia, mengenai bumbu-bumbu yang adanya mungkin cuma di Indonesia, kemudian resources di Indonesia itu banyak banget, jadi potensi ke depan sangat besar, sehingga untuk belajar bahasa Indonesia itu bukan sesuatu yang mungkin mereka yang mau, bukan kita yang maksa-maksain gitu. Dan tentunya itu karena keinginan mereka sendiri. Lalu selain ada tadi deklarasi bahasa Indonesia, ini penutupannya Bu, masih ada lagi rangkaian seminarnya? Kalau seminarnya kita tutup dengan satu general meeting, rapat umum yang biasanya kalau di perusahaan kan ada rapat umum pemegang saham. Nah, kalau di kita nih namanya general meeting. Kita kemarin sudah nyicil, ada general meeting pertama, general meeting kedua, yang pertama tanggal 22 Juli, yang kedua tanggal 5 Agustus. Karena sebegitu complicatednya permasalahan, jadi kita harus cicil. Karena jangan sampai diribut-ributnya di ujung sini, kita waktunya nggak cukup. Jadi untuk mengesahkan agenda dan tata cara, itu tanggal 22 Juli, oke, semua udah sah, udah di talk gitu ya. Kemudian tanggal 5 Agustus kemarin dulu, itu kita general meeting untuk materi, misalnya usulan siapa akan menjadi executive board di masa yang akan datang, yang tahun 2023-2025, calon-calonnya siapa, dari region yang mewakili itu ada berapa. Jadi it's a little bit complicated. Jadi tapi ya itu ceritanya, itu yang agak ribet-ribet kemarin sudah. Nah besok ini tinggal laporan pertanggungjawaban. Jadi di ujung akhir dari acara kongres yang series tadi itu ada laporan pertanggungjawaban, kemudian ada pengesahan, mungkin ada dua kandidat presiden. Nanti kemudian di voting di situ, jadi intinya bisa lebih cepat lah. Oh, jadi ini sekali Kongres Diaspora ini sekaligus kayak pergantian pengurus begitu Ibu ya? Betul. Oke. Ini ada bocoran Bu, dua kandidat ini siapa? Satu kandidat saya udah ada namanya, kandidat yang lain itu dari regional itu belum keluar namanya, tapi orang-orang itu udah di antara mereka tuh siapa yang keluar, mereka kayaknya mungkin putuskan di tempat. Oke. Jadi penasaran ya siapa yang selanjutnya memimpin begitu. Iya. Oh, boleh nggak aku cerita sedikit mengenai apa yang series sebetulnya dia sebenarnya kita punya kongres ini nggak cuma hari besok itu, tapi sudah dilakukan dari minggu-minggu kemarin. Boleh cerita dikit nggak? Boleh Ibu, silakan. Masih ada waktu. Oke, sedikit aja ya. Jadi dari awali dengan ada kursus PIPA, jadi kami sudah melaksanakan itu dari awal. Jadi kelas sudah selesai, kemudian itu sebagai realisasi bahwa kita realisasikan soal kursus PIPA itu, kemudian kita juga ke Kediri untuk lakukan program yang namanya mengangkat branding kuliner Kediri melalui penyuluhan HACCP, itu bagaimana standar kebersihan dan etika dan sebagainya, bagaimana kesehatan dan sebagainya itu dilakukan penyuluhan di sana. Itu juga program Diaspora bekerja sama dengan pemerintah kota Kediri dan SMKN 3. Kemudian juga kita berkunjung, kita kan ada satu concern mengenai masalah kewarganegaraan. Dan kita ada perkawinan campur, ada anaknya yang bagaimana, jadi banyak variasi-variasi mengenai isu kewarganegaraan, dan kami sudah punya buku putih dari teman-teman working group kewarganegaraan, dan menyampaikan buku putih itu kepada Wakil Ketua MPR Bapak Arsul Sani pada tanggal 7 Agustus yang lalu. Kemudian ada lagi mengenai working group bangun desa, dan itu sudah mengadakan MOU dengan dengan Open SID untuk mengukuhkan kembali bahwa kerjasama ini harus akan diteruskan, akan berlanjut, dan itu kita lakukan pada tanggal 9 Agustus yang lalu. Kemudian kemarin persisnya gitu kita adakan satu seminar penting sekali mengenai livable cities, bagaimana menuju membentuk kota yang dicintai, kota yang layak huni, IKN Nusantara, dan bagaimana diaspora berkontribusi untuk Indonesia. Itu diadakan di Hotel Indonesia Kempinski kemarin
tanggal 10 Agustus 2023. Kemudian tadi ada lagi juga fokus group discussion, yaitu mengenai pendidikan untuk pekerja migran Indonesia, upscaling and nation branding. Itu akses pendidikan untuk diaspora untuk mengangkat Indonesian branding. Jadi misalnya untuk para pekerja migran Indonesia yang nggak mungkin akan sekolah pada saat bekerja, itu diberikan difasilitasi untuk pendidikan resmi, formal, dengan cara-cara yang memungkinkan bagi mereka untuk terus belajar sambil bekerja. Itu diadakan di Universitas Bina Nusantara atau kita kenal dengan BINUS tadi. Selesai jam 11 siang tadi. Dan kemudian masih besok. Masih banyak. Setelah itu kita berkunjung nanti ke IKN sih. Teman-teman ingin lihat realnya bagaimana si IKN, bagaimana kemajuan dan progres. Itu kapan Bu yang akan berkunjung ke IKN, Bu? Tanggal 15 sampai tanggal 17. Jadi biar teman-teman lihat sendiri bagaimana pembangunan IKN, kemudian bagaimana budaya di sana. Kami akan ke Desa Pampang melihat ada satu desa yang memang dengan etnik yang unik, yang teman-teman bisa bayangin nggak, yang ada yang lehernya panjang? Oh iya. Khas banget. Nah itu juga kami akan ke sana, mungkin akan melihat tari-tarian, bagaimana budaya mereka. Mungkin kita bisa merasakan icip-icip sedikit bagaimana kulinernya mereka, dan seperti itulah. Oke, luar biasa. Jadi acara kongres sendiri akan ditutup dengan kegiatan tanggal 15 sampai 17 nanti ya di IKN ya Bu ya? Kalau ditutup mungkin sudah besok akan ditutup. Oke, sudah besok akan ditutup. Ya, besok akan ditutup kongresnya, tapi kita akan ada event post event, event setelah kongres itu kita tutup di tanggal 17 dengan upacara bersama di IKN. Wah, seru sekali. seru banget. Apalagi kenapa? Mbak Dora ikut ke IKN. Ih, kalau diajak mau banget. Meliput di sana, Mbak. Iya benar-benar ya Bu ya. Iya, dan nantinya juga kongres ini kan juga mempertemukan, akhirnya seperti semacam kayak pulang kampung begitu Ibu ya? Betul. Pulang kampung ke buat teman-teman dari berbagai negara, mungkin ini satu kesempatan khusus berharga yang mungkin kalau datang sendiri jauh dan agak sulit, tapi kalau misalnya dengan rame-rame seperti ini akan memungkinkan lah. Betul sekali. Ya Ibu, terima kasih sudah berbagi bersama kami nih tentang penyelenggaraan Kongres Diaspora ke-7 tahun ini. Semoga sukses nih Bu acaranya sampai nanti di IKN ya. Thank you so much Mbak Dora. Salam buat teman-teman semua di sana. Selamat siang semuanya, salam sehat. Terima kasih Ibu, salam sehat. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.